Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ikan mujair udah terkenal banget dari puluhan tahun lalu di Indonesia. Keberadaannya sudah jadi ikan yang sangat dicintai oleh masyarakat. Apalagi ada sebuah backstory yang makin membuat ikan ini sangat Indonesia. Ikan mujair sampai detik ini bisa kamu temuin di mana saja. Mulai dari sungai, kali kecil di pedesaan, danau besar, sampai di dekat muara. Udah gitu, mujair juga dibudidaya oleh banyak orang di hampir seluruh Indonesia. Bisa dibilang ikan ini jadi salah satu ikan yang paling dicintai di negara ini. Tapi sejarahnya, yang bermula hampir 100 tahun lalu membuka sebuah fakta dan teori yang cukup liar. Walau mayoritas masyarakat mengenal ikan ini sebagai ikan lokal. Namun, dalam teori yang dibagikan oleh Fuad D. Arpas di Facebook, ikan mujair diungkap bukanlah ikan endemik Indonesia. Dalam teori konspirasi ini, ikan mujair adalah produk penjajahan yang ingin diintroduksi, namun dengan cara yang halus agar tidak dilarang sama warga lokal. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Ikan misterius asal Blitar. Sebuah cerita tentang ikan mujair berawal dari seorang paruh baya bernama Pak Mujair yang nemuin jenis ikan aneh di Blitar pada tahun 1939. Pak Mujair keheranan pas ngeliat ikan yang dia temukan. Soalnya ikan modelan kayak gini seperti baru pertama kali beliau lihat. Seingatnya nggak ada ikan dengan bentuk mirip ikan betok, namun besar seperti ini di Blitar. Pak Mujair sangat tertarik dengan ikan yang ditemukan di muara Sungai Serang Selatan, Blitar ini. Soalnya berbeda dengan ikan yang biasa beliau lihat. Ikan asing ini selalu memasukkan anak-anaknya ke dalam mulut saat melihat ancaman. Mungkin kalau orang yang sekarang hidup di era internet, akan biasa saja melihat ikan yang masukkan anak-anaknya ke dalam mulut seperti itu. Karena kamu pasti sudah tahu, ada ikan macam arwana dan cana yang punya perilaku serupa. Tapi Pak Mujair yang hidup di tahun 1939, tentu saja hal ini jadi sesuatu yang menarik. Pak Mujair memang orang asli Blitar. Beliau lahir pada tahun 1890. Tadinya Pak Mujair bekerja sebagai penjual sate, namun usahanya mangkrak karena beliau punya kebiasaan buruk yaitu main judi. Kebanyakan judi, lama-lama usahanya sendiri jadi korban. Nggak mau terus-menerus terpuruk, Pak Mujair berusaha buat ngerubah nasibnya. Nasib baik itu diawali dengan penemuan ikan yang tadinya dia kira ikan laut karena beliau temukan di area muara. Yang mana muara tersebut ada di sungai yang pasti salinitas airnya cukup tinggi. Pak Mujair lalu membawa ikan-ikan asing tangkapannya ini ke rumah untuk dimasukkan ke dalam kolam buatannya. Setelah menemukan ikan-ikan tersebut, ada harapan yang dilihat oleh Pak Mujair atas kehidupannya. Beliau bertekad mau menjadi pembudidaya ikan yang sukses. Usahanya sama sekali tidak mudah. Beberapa ikan yang dia bawa mesti mati karena tidak kuat hidup di kolam budidaya. Tanpa ambil pusing, Pak Mujair dengan gigih melakukan percobaan demi percobaan untuk membudidayakan ikan ini. Walau banyak tantangan, namun beliau tidak menyerah. Semangat pantang menyerah ini semakin bikin aku salut. Pasalnya, Pak Mujair rela berjalan 35 km dari rumahnya ke lokasi dia biasa nangkep ikan di Muara Serang Selatan. Beliau rela melewati hutan dan berbagai rintangan lain buat bisa nyampai ke TKP. Zaman dulu belum ada kendaraan, Pak Mujair nggak bisa naik ojol atau naik mobil pribadi. Yang bisa beliau pakai sebagai kendaraan hanya kakinya. Akhirnya hasil positif diraih oleh Pak Mujair setelah melakukan percobaan yang ke-11 kali. Beliau berhasil memelihara 4 ekor ikan di dalam kolam budidaya yang letaknya berada di halaman rumahnya. Keberhasilan beliau ini sampai ke kuping beberapa petinggi daerah, termasuk asisten residen yang zaman itu setara dengan pemimpin Jawa Timur. Karena ikan tersebut nggak punya nama dan masih belum diidentifikasi oleh pihak terkait di era itu, akhirnya asisten residen memberikan nama ikan yang ditemukan oleh Pak Mujair sesuai dengan nama beliau. Jadilah ikan tak dikenal itu diberi nama ikan mujair. Penghargaan demi penghargaan diterima oleh Pak Mujair yang terbilang sangat jenius dalam bidang budidaya ikan karena bisa memelihara ikan asing di perkarangan rumahnya. Beliau wafat pada tahun 1957 karena penyakit asma. Sampai detik ini, Pak Mujair masih dikenal dan namanya diabadikan bersama ikan yang ditemukan. Di makam beliau pun tertulis jika Pak Mujair adalah si penemu ikan mujair. Keren juga ya kalau nama kita diabadikan sebagai nama bintang. Namanya bakalan tetap diperdengarkan selama binatang tersebut belum punah dari muka bumi. Di balik keberhasilan Pak Mujair, ada sebuah teori yang belum terpecahkan. Dari manakah ikan yang ditemukan Pak Mujair ini berasal? Banyak sumber yang bilang ikan tersebut adalah ikan Indonesia. Namun, aslinya mereka bukanlah ikan endemik sini.
Sebab mengapa ikan asal benua lain ini bisa masuk ke Indonesia, inilah yang membuahkan sebuah hasil teori konspirasi. Teorinya seperti apa? Mari kita ungkap di bab 2. Bab 2. Ikan mujair produk terselubung penjajah. Sebuah teori konspirasi liar disampaikan oleh akun bernama Fuadi Arpas di Facebook pada 27 Oktober lalu. Teori ini sangat menarik dan patut buat dibahas. Karena di balik prestasi dan keberhasilan Pak Mujair, ada sebuah origin story atau cerita mulanya mengapa ikan-ikan asing ini bisa ditemukan sama Pak Mujair di Muara Serang Selatan, Blitar. Dalam teori ini, ikan mujair merupakan ikan hasil produk terselubung dari penjajah yang berkuasa pada kolonial. Untuk mengenalkan ikan bernama Latin Oreochromis mozambicus, pemerintah kolonial menciptakan sebuah narasi tertentu agar ikan asing ini bisa diterima oleh warga lokal. Pasalnya nggak seperti sekarang. Walau dikenal sebagai zaman penjajahan, namun pemerintah kolonial sering dipaksa untuk menggagalkan rencananya karena warga lokal melawan. Nah, ngeintroduksi ikan asing seperti ikan mujair ini udah pasti bukan perkara mudah buat pihak kolonial. Biar main alus, dibuatlah sebuah narasi yang melibatkan Pak Mujair ini. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa yang memperkenalkan dan mengangkat isu ini secara nasional memang orang-orang dari pemerintah kolonial yang waktu itu berkuasa. Apa tujuan pemerintah kolonial mengintroduksi ikan mujair yang berasal dari Afrika ke Indonesia? Kalau dipikir secara positif, upaya ini buat memperbaiki nutrisi serta gizi warga yang saat itu sudah pasti tidak semakmur sekarang. Kalau dipikir secara lebih kritis, upaya ini bisa aja buat memanfaatkan perairan Indonesia sebagai ladang budidaya buat ikan mujair yang kala itu memang sudah terkenal di Eropa, khususnya Belanda. Soalnya pada abad 19, produksi ikan memang lagi gencar dilakukan karena mungkin kehabisan bahan dan ikan lokal kebanyakan bukanlah ikan yang cepat besar. Maka pilihan untuk mengintroduksi ikan asing menjadi pilihan agar bisnis tetap berjalan. Biar rakyat nggak melawan, dibuatlah narasi yang dipakai agar ikan mujair bisa diterima oleh khalayak. Ikan tersebut jelas ditemukan oleh warga lokal dan dibudidayakan juga olehnya. Hal ini menjadi jauh lebih positif ketimbang jika pemerintah kolonial main introduksi ikan ini ke sungai begitu saja. Mungkin kekacauan dan perlawanan bisa saja terjadi. Di tengah zaman di mana kebebasan harus diraih dengan cara melawan, maka meminimalisir kekacauan harus jadi prioritas utama pemerintah kolonial guna melancarkan rencananya. Memang upaya ini bisa berdampak kepada masyarakat karena mereka bisa memiliki sebuah sumber pangan baru, yaitu si ikan mujair. Tetapi upaya ini jelas merubah tatanan ekosistem Sungai Blitar dengan masuknya ikan siklit asal Afrika tersebut. Apalagi ikan ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat bagus dan sering bertelur. Dari sisi aquaculture memang bagus, tapi buat ekosistem jelas itu sebuah bencana. Namun apa yang terjadi hampir 100 tahun lalu jelas sudah berlalu. Setelah berita tentang ikan hasil temuan Pak Mujair sampai ke telinga pemerintah, ada perwakilan yang datang langsung untuk berkunjung ke kediaman Pak Mujair buat menengok ikan yang bikin heboh tersebut. Setelah diperiksa, ternyata benar ikan ini bukanlah ikan yang berasal dari Indonesia, melainkan dari Afrika. Tapi karena cepat bertelur, maka budidaya ikan ini semakin digalakkan. Pak Mujair mendapat santunan sebanyak Rp6 per bulan dari pemerintah kolonial sebagai tanda jasa. Pasca Belanda angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1942, giliran Jepang yang memanfaatkan pertumbuhan budidaya ikan mujair yang lagi marak. Mereka membawa ikan ini ke banyak wilayah di luar Blitar, sampai akhirnya ke seluruh Indonesia buat dibudidaya dalam tambak-tambak. Pak Mujair pun diangkat sebagai pegawai negeri tanpa beban kerja, alias nggak kerja pun dapat bayaran atas jasanya menemukan ikan yang bernilai ekonomi tinggi tersebut. 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pak Mujair lagi-lagi mendapat penghargaan dari pemerintah kita atas jasanya mengembangkan ikan mujair. Nah, narasi tentang Pak Mujair dan ikan temuannya serta agenda asli introduksi ikan oleh pemerintah kolonial memang masih menjadi misteri. Sulit untuk menemukan catatan sejarah yang asli karena arsipnya memang sangat terbatas. Namun yang jelas, introduksi ikan mujair ke Indonesia memang sangat berhasil. Dengan cerita Pak Mujair, sampai sekarang juga masih banyak orang yang menganggap ikan mujair adalah ikan lokal, padahal bukan. Nah, ikan mujair tetap diterima walau secara nyata bisa jadi ancaman. Namun apakah benar seperti itu? Bab 3. Apakah ikan mujair invasif dan berdampak buruk bagi lingkungan? Dalam beberapa tahun terakhir, ikan mujair dan ikan nila sering dijadikan ikan yang bibitnya dilepas ke sungai sebagai upaya restocking. Cara ini sama saja dengan apa yang dilakukan sama pemerintah kolonial dulu. Bedanya penjajah dulu kudu bermain alus biar ikan-ikan ini bisa lancar diintroduksi dan nggak kena marah warga. Sedangkan saat ini pelepasan ikan-ikan yang berpotensi invasif ini dilakukan secara terang-terangan.
malah kadang diliput dan diberitakan oleh media besar. Untuk mereka yang menyadari resiko dilepasnya ikan nila dan mujair ke sungai lokal, pertanyaan besar muncul, apakah ikan mujair bisa jadi ikan invasif yang berdampak buruk bagi lingkungan? Jawabannya jelas ada. Nggak terhitung berapa jenis ikan lokal yang terpaksa pamit dan terkikis populasinya. Akibatnya banyaknya ikan nila dan mujair yang hidup di sebuah perairan. Belum lagi ada ikan siklit lain seperti red devil dan green terror yang hidup di perairan lokal. Namun masalah ini seakan tertutup karena ikan mujair bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan atau komersial. Ikan nila punya nilai yang ngebuat ikan-ikan ini dipilih buat dilepas karena dianggap bisa memberi dampak positif bagi warga yang ingin memanfaatkannya. Karena ikan mujair terus diburu, ditangkap, dan disajikan menjadi hidangan lezat, maka banyak orang yang menutup mata bahwa di balik itu semua ikan ini adalah ikan invasif. Tapi di sisi lain, manusia yang kerap menangkap mereka bisa juga menjadi pengontrol populasi secara alami. Secara realistis, anggapan bahwa ikan mujair itu adalah ikan yang nggak mengancam dan patut diintroduksi karena membawa manfaat memang sudah mendarah daging di masyarakat. Anggapan ini udah hampir tidak bisa diubah. Karena ini juga ikan nila menjadi prioritas buat nelayan karena punya nilai ekonomi yang tinggi. Dibanding nangkap ikan endemik lain seperti wader, baung, dan betok, para nelayan pasti lebih milih buat nangkep ikan mujair karena ukurannya besar dan bisa dijual. Manusia bisa jadi predator alami ikan ini di alam liar. Saat di dalam sungai, nggak ada ikan lain yang bisa mematahkan dominasi ikan mujair karena pengembang biaknya yang masif dan sifat predatornya. Walau dianggap ikan invasif, namun populasinya tetap bisa dikontrol sama manusia sehingga ikan mujair bisa hidup sesuai porsi dan perannya di alam liar. Populasi mereka nggak membludak dan nggak mengakibatkan sebuah bencana ekosistem seperti apa yang dilakukan ikan red devil. Mungkin ikan mujair adalah sebuah rezeki sekaligus masalah yang dibawa oleh pemerintah kolonial kepada warga Indonesia. Di sisi lain, kamu bisa menganggap mereka sebagai ikan invasif pembawa bencana. Tapi bisa juga dianggap sebagai ikan yang bawa rezeki karena banyak masyarakat yang suka memakan serta menangkap dan membudidayakannya. Bab 4. Kesimpulan. Teori atas ikan mujair memang sebuah teori liar. Nggak perlu terlalu dianggap sebagai pandangan sinis karena nyatanya ikan mujair udah mendapatkan tempat di hati warga Indonesia. Nggak cuma itu, ikan mujair juga jadi salah satu komoditas impor dari industri aquaculture yang besar. Pemerintah kolonial mewariskan ikan yang kelak sangat bermanfaat namun tetap mengancam. Tugas manusialah yang harus mengintervensi jika alam nggak mampu buat menghentikan dominasi ikan mujair di sungai lokal. Anggapan ikan invasif nggak akan terlihat seram jika ikannya bisa dimanfaatkan. Seperti apa yang terjadi kepada ikan mujair? Apakah mereka adalah ancaman atau rezeki? Kembali lagi ke cara kita memandangnya. Menurut kamu, apakah ikan mujair itu invasif atau justru bermanfaat? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Aquatics selanjutnya.